Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sofia Cahya Kamila, dan di sini ada rekan saya, Dava Fariski Rabani, Alia Levina Fisabilillah, Aiswar Aziafida, Raina Syakira Haryono, dan Nindya Fatarani Syafa. Kami dari kelompok Bakpia dari Universitas Islam Indonesia. Penelitian kami ini di bawah bimbingan Ibu Mira Aliza Rahmawati. Penelitian kami berjudul Pengaruh Konformitas Terhadap Pengambilan Keputusan dalam Memilih Produk Coklat pada Mahasiswa. Kemudian, ke latar belakang kami. Oke, latar belakang kami yakni mahasiswa sering menghadapi situasi pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, khususnya teman sebaya. Salah satu bentuk pengaruh tersebut adalah konformitas, yaitu kecenderungan individu untuk menyesuaikan sikap atau perilaku agar sesuai dengan kelompoknya. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, konformitas dapat muncul dalam keputusan konsumsi, seperti memilih produk coklat, di mana individu tidak hanya mempertimbangkan preferensi pribadi, tetapi juga pendapat orang lain. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konformitas berperan dalam pengambilan keputusan individu, terutama pada remaja dan mahasiswa. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada konteks pendidikan atau karir. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh konformitas terhadap pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih produk coklat melalui pendekatan eksperimen. Oke, selanjutnya tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konformitas terhadap proses pengambilan keputusan individu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat konformitas dengan pengambilan keputusan individu dalam situasi sosial. Selanjutnya, kerangka teoritis. Yang pertama, pengambilan keputusan adalah proses memilih beberapa alternatif tindakan untuk menangani situasi yang sedang dihadapi. Kemudian memilih pilihan yang paling tepat dari beberapa opsi yang ada. Setelah dilakukan penilaian terhadap efektivitas masing-masing pilihan tersebut dalam mencapai tujuan para pengambil keputusan. Proses ini melibatkan evaluasi mendalam agar keputusan yang diambil dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Mahanum 2021. Yang kedua, konformitas merupakan kondisi ketika individu menyesuaikan sikap, pendapat, atau perilaku agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok sosialnya. Sears dalam Putri 2018, Aulia dan Hasanah 2020. Konformitas muncul karena adanya tekanan sosial serta keinginan individu untuk diterima dan menjadi bagian dari kelompok. Pada mahasiswa, konformitas sering terjadi dalam interaksi dengan teman sebaya dan dapat mempengaruhi berbagai aspek perilaku, termasuk pengambilan keputusan. Nah, berikutnya masuk ke metode penelitian kami. Jenis penelitian sudah jelas eksperimen, lalu desain yang kami gunakan yaitu randomized to group design process only, dan jumlah partisipan adalah 21 mahasiswa angkatan 2023 sampai 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tugas pemilihan produk coklat dan manipulation check. Analisis data yang digunakan yaitu uji square of independence, dan juga kita sudah memperhatikan etika penelitian bahwa penelitian ini diperhatikan melalui informed consent, partisipasi sukarela, dan kerahasiaan data. Selanjutnya hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan konformitas terhadap pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih produk. Penelitian melibatkan 21 partisipan yang terbagi ke dalam kelompok kontrol, ada 10 orang, dan kelompok eksperimen 11 orang. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan uji Chi-square. Berdasarkan distribusi pilihan produk, kelompok kontrol menunjukkan pola pilihan yang relatif seimbang antara produk A dan produk C, masing-masing 30%. Dengan produk B sebagai pilihan yang paling banyak dipilih, yaitu 40%, pada kelompok eksperimen terlihat adanya perubahan pola pilihan di mana produk B menjadi produk yang paling dominan dengan proporsi 54,5%.
Sebaliknya, proporsi pemilihan produk A mengalami penurunan, sedangkan produk C menunjukkan proporsi yang relatif sama pada kedua kelompok. Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji chi-square menunjukkan nilai X kuadrat 0,554 dengan DF 2 dan P 0,758. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dalam pemilihan produk. Berikutnya ada pembahasan. Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa konformitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan mahasiswa, meskipun terdapat kecenderungan pilihan tertentu pada kelompok eksperimen. Keputusan mahasiswa lebih dipengaruhi oleh preferensi dan pengalaman pribadi. Tidak signifikannya pengaruh konformitas diduga karena jumlah sampel yang kecil, interaksi sosial yang singkat, serta konteks keputusan yang sederhana. Lalu terdapat 3 implikasi hasil penelitian. Yang pertama yaitu implikasi teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konformitas tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan, sehingga memperkuat pandangan bahwa faktor internal seperti preferensi dan pengalaman pribadi memiliki peran yang lebih dominan dalam keputusan konsumsi sederhana. Lalu terdapat implikasi kedua yaitu implikasi praktis. Mahasiswa diharapkan lebih menyadari bahwa keputusan yang diambil sebaiknya didasarkan pada penilaian dan kebutuhan pribadi, bukan semata-mata mengikuti pendapat kelompok. Implikasi terakhir yaitu metodologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa konteks keputusan yang sederhana dan berisiko rendah cenderung menghasilkan pengaruh konformitas yang lemah, sehingga penelitian selanjutnya perlu menggunakan situasi yang lebih kompleks atau berisiko. Kemudian ada kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan, yaitu konformitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan mahasiswa, khususnya dalam memilih produk coklat, dengan nilai P itu kurang dari 0,05. Meskipun terdapat kecenderungan peningkatan pemilihan produk B pada kelompok eksperimen, keputusan mahasiswa lebih dipengaruhi oleh preferensi dan pengalaman pribadi dibandingkan tekanan sosial. Kemudian, saran dari kami atau peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah yaitu lebih untuk menggunakan jumlah partisipan yang lebih besar dan manipulasi konformitas yang lebih kuat. Selain itu, konteks pengambilan keputusan yang lebih kompleks atau beresiko juga dapat digunakan, serta mahasiswa juga diharapkan tetap mempertimbangkan preferensi pribadi dalam mengambil keputusan. Cukup sekian presentasi dari penelitian yang kami lakukan. Apabila teman-teman atau Bapak Ibu memiliki pertanyaan, bisa ditulis di dalam kolom komentar YouTube kami. Kami dari kelompok Babia izin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.